ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Untuk tambahan pemaparan dan penerapan untuk pelajaran 3 buku sekolah minggu LLB kita, Hidup Menurut Roh, saya ingin kita semua memusatkan perhatian kita ke Galatia 5 ayat 25. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyampaikan pula versi bahasa Inggrisnya yang diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Rasul Paulus menyampaikan, untuk seseorang hidup menurut roh, maka seseorang itu harus hidup oleh roh dan seseorang itu harus dipimpin oleh roh. Bahasa Inggrisnya lebih jelas karena kedua hal itu dibedakan. Hidup oleh roh adalah live in the spirit. Dipimpin oleh roh adalah walk in the spirit. Konteks Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa seseorang untuk dia live in the spirit, dia harus percaya pada Yesus. Galatia 5 ayat 5 menunjukkan orang yang percaya pada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, maka oleh Spirit, oleh roh, orang itu memperoleh kebenaran. Bahasa Inggrisnya righteousness. Galatia 3 ayat 3 menunjukkan orang itu memperoleh keselamatan atas karya dari roh. Galatia 4 ayat 16 menunjukkan Allah menyuruh roh anaknya, roh Yesus, masuk ke dalam hati orang yang sudah percaya pada Yesus tadi. Orang ini dikatakan lahir baru. Mengapa Rasul Paulus mengatakan walk in the spirit atau dipimpin oleh roh? Karena bahkan orang-orang yang sudah live in the spirit, artinya sudah lahir baru sekalipun, ada yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh, tapi dipimpin oleh dagingnya. Galatia 5 ayat 17 secara tersirat menunjukkan ini. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 menunjukkan hidup yang dipimpin oleh daging. Kata perbuatan atau work ini menunjukkan bahwa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan lain-lain itu adalah praktek-praktek hidup orang-orang yang dipimpin oleh daging, yang mana praktek-praktek hidup ini terjadi secara alamiah. Artinya pada dasarnya manusia itu secara alamiah dipimpin oleh daging. Satu hal lagi saya ingin kita semua memperhatikan dalam konteks hidup dipimpin oleh daging ini, yaitu kata melakukan atau do di Galatia 5 ayat 21. Dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, kata do di sini mengacu kepada tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Tindakan yang adalah suatu kebiasaan. Tidak mengacu pada tindakan yang hanya dilakukan sekali atau dilakukan sekali-sekali. Artinya orang yang hidupnya dipimpin oleh daging punya kebiasaan untuk menyembah berhala, berulang-ulang mabuk-mabukan dan berpesta orang. Hidup yang kedua adalah yang dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23 menunjukkan hidup yang dipimpin oleh roh ini. Mari kita perhatikan kata fruit atau fruit. Bentuk kata ini di dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa bukan yang bersangkutanlah, bukan si manusia itu yang menghasilkan buah seperti yang di ayat 22 sampai 23 ini, tetapi roh. Manusia tidak dapat menghasilkan buah-buah ini. Kita mengetahui di dalam konteks nas ini, bahkan di dalam hidup mereka yang adalah anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang hidup oleh roh, yaitu mereka yang live in the spirit, selalu terjadi peperangan antara siapa yang akan memimpin si anak-anak Tuhan ini, dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh roh. Yang Tuhan maui adalah anak-anak Tuhan selalu dipimpin oleh roh, selalu walk
in the Spirit. Orang yang walk in the Spirit tidak akan menuruti keinginan daging, tidak akan dipimpin oleh daging seperti disampaikan di Galatia 5 ayat 16. Walk in the Spirit ini bisa diilustrasikan sebagai seorang pemimpin barisan drum band, di mana dia diikuti oleh banyak orang. Yang benar adalah orang-orang yang mengikuti pemimpin barisan dengan drum bandnya ini harus mengikuti irama dari si pemimpin barisan pada saat orang-orang itu berbaris. Seperti ilustrasi ini, demikianlah juga dengan anak-anak Tuhan harus mengikuti irama dari Roh yang memimpin seluruh anak-anak Tuhan termasuk kita. Dari konteks Alkitab kita mengetahui mengikuti irama dari Roh ini termasuk hear the Spirit urgings, mendengarkan apa yang disarankan oleh Roh, mematuhi aba-aba yang diberikan oleh Roh, dan sensitif artinya mengerti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Roh. Mendengar, mematuhi, mengerti adalah tindakan aktif yang dilakukan oleh si anak Tuhan yang bersangkutan. Alkitab menunjukkan untuk supaya kita mengetahui informasi mengenai the Spirit's urgings, nasihat-nasihat Roh, the Spirit's prompting, aba-aba dari Roh, the Spirit's directions, petunjuk-petunjuk dari Roh, sumbernya hanya satu, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Mari kita gali lebih dalam sedikit mengenai surat-surat Rasul Paulus, mengenai informasi akan Roh ini datangnya dari firman Tuhan. Kalau di Galatia 5 ayat 16, di situ dikatakan walk in the Spirit, dan akibat dari walk in the Spirit adalah buah-buah di dalam kehidupan orang yang walk in the Spirit. Di Efesus 5 ayat 18, Rasul Paulus mengatakan be filled with the Spirit, penuh dengan Roh. Yang mana dari be filled with the Spirit, yang bersangkutan yang penuh dengan Roh itu berbuah. Di Kolose 3 ayat 16, Paulus menyampaikan let the word of Christ dwell in you richly. Bahasa Indonesianya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan orang-orang yang let the word of Christ dwell in you richly berbuah. Kita melihat Galatia 5 ayat 16, walk in the Spirit, berbuah. Dari Efesus 5 ayat 18, be filled with the Spirit, berbuah. Kolose 3 ayat 16, let the word of Christ dwell in you richly, berbuah. Kesimpulannya, kalau kita mau walk in the Spirit, maka kita harus let the word of Christ dwell in you richly. Kalau seseorang mau hidup pimpin oleh Roh, maka orang itu harus menghidupi hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara orang yang bersangkutan itu. Gampangnya, untuk seseorang bisa walk in the Spirit, orang itu harus dihidupi oleh firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Mari kita simpulkan tambahan pemaparan untuk pelajaran 3 ini. Hidup menurut Roh, caranya adalah dihidupi oleh firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Saya akan menutup tambahan pemaparan ini dengan satu penerapan sederhana. Untuk seseorang hidup menurut Roh, maka orang yang bersangkutan harus menghidupi firman Tuhan. Artinya membaca firman Tuhan secara konsisten setiap hari, mengerti firman Tuhan yang dibacanya, dan melakukan firman Tuhan yang sudah dimengertinya itu. Semua atas bimbingan dari Roh itu sendiri. Dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Dengan demikian anak-anak Tuhan yang dalam hal ini adalah orang yang bersangkutan tadi, yang hidup dipimpin oleh Roh, yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan pelajaran sekolah minggu ini akan diberkati Tuhan. Amin.